kali ini aku bakal ngebahas soal Solana. Apakah Solana masih layak untuk dibeli di tahun 2023, terutama ke atas kenaikan dia yang dari $9 menjadi $22 dan kemarin sempat menyentuh di sekitar $27 per kriptonya, dan all time high-nya pernah mencapai $250. Nah, mari kita breakdown ya. Mungkin eh, pertama-tama kita bakal melihat monthly stick candle-nya dulu ya, time frame monthly-nya ya, di bagian ini dulu. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau kita ngomongin apakah um, Solana ini sudah reversal atas kenaikannya yang dimana sudah bahkan lebih dari 100% ya, dari $9 kemarin. Sebenarnya bisa dibilang belum gitu ya, bisa dibilang belum reversal, karena kita bisa lihat sendiri di sini juga ini belum ada tanda-tanda yang seperti beberapa kripto yang kemarin kita bahas seperti GRT, terus FTM, Matic gitu ya, Polygon. Itu masih jauh banget gitu, masih belum ada breakout. Mungkin bisa dibilang ada potensi reversal ketika dia sudah bisa membuat higher high di sini ya. Dia breakoutin higher high-nya. Nah, kenapa? Karena di sini dia masih downtrend, teman-teman. Di sini kita bisa melihat di sini ada pola lower high, terus ada, sorry, ini lower low, ini lower high, and then di sini adalah lower low, and then lower high, lower low, dan lower high. Ya, jadi belum membuat pola yang dimana membentuk pola breakout dari downtrendnya, atau membuat pola karakternya belum berubah, intinya masih downtrend. Jadi minimal mungkin kita bisa simpulkan di area ini $36 itu harus bisa di breakout dia closing candlenya ya. Itu harus bisa di breakout di atas 36 atau setidaknya mungkin $40, itu lebih better untuk closing candlenya. Baru bisa dikatakan menarik ya, menarik. Oke. Kita coba breakdown di weekly candle. Sedikit sedikit lagi, sorry. Kita sambil tunggu. Oh ya, mau info aja bahwa tanggal bulan Maret nanti si Solana itu bakal mengeluarkan smartphone-nya, yaitu Solana Saga, yang bakal muncul di kira-kira Maret 2023. Jadi ini masih ada potensi kenaikan sih sebenarnya ya, untuk khususnya Solana. Oke, kita coba. Kita coba ke one week. Nah, ini kelihatan banget ya. Kelihatan banget bahwa Solana belum berubah arah. Jadi trennya masih downtrend juga ya. Kita bisa lihat seperti ini. Oke. Nah, jadi hal yang harus dijaga untuk Solana juga itu, coba aku clearin semua dulu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, dia membuat downtrend ya, atau channeling ke bawah. Nah, sebenarnya kalau mau melihat menarik itu jika si Solana itu bisa breakout dari zona ini. Oke, ini rectangle pattern. Jadi dia setidaknya bisa breakout di 26 atau $27 dan ngebreakoutin resistan dari trendline dia di sini ya. Nah, itu baru menarik, dan ini weekly candle lagi-lagi ya. Jadi weekly candlenya harus bisa di breakoutin setidaknya. Baru ada terlihat perubahan lah ya, perubahan arah. Nah, terus di sini juga ada resisten yang perlu ditembus oleh um, Solana sekitar ini ya. Oke, nah ini ada resisten. Itu area kurang lebih di sini 35 sampai
39 atau mungkin 38. Nah, jadi untuk kenaikan yang jika dia bisa breakoutin sekitar $27 ini, target kenaikannya bisa mencapai sekitar 35 sampai 39 atau 38 lah ya. Kurang lebih khusus untuk Solana. Oke. Jadi sekarang harga Solana sekitar $22, $22,7. Jadi bisa masih oke lah. Kalau kalian mau ambil, bisa dikonsider untuk ambil di area bawahnya. Buy on weakness kita 20,3 dolar. Itu adalah area murahnya untuk jika dia bisa terbilang sideways di dalam rectangle pattern ini ya. Intinya nggak boleh jebol lah. Kalau jebol bakal tidak menarik lagi. Maksudnya bakal turun jauh banget untuk Solana sekitar ke sini jika jebol dari $20 ya. Kalau di dalam 15, dia bisa jebol ke $15 jika breakdown weekly candle-nya gitu. Tapi kita bakal breakdown lagi nanti ke daily dan 4 jam. Kira-kira di sini bakal ada support lagi nggak? Nah, oke, kita coba breakdown ke TF one day seperti ini. Nah, kelihatan ya, makin cukup sangat jelas dan untuk ini patternnya. Nah, tadi kan sini $15 ya untuk area dia, support dia ya. Kita bisa pindahin ke sini teman-teman. Oke. Itu sekitar $18. Kalau kalian dapat $18,5, 19 di range itu 19 sampai 20, I think itu juga best area for Solana ya untuk di buy. Penurunannya jika kalian beli dari $20 itu sekitar 8 sampai 10% lah ya penurunannya. Jadi ini area yang menarik juga untuk di buy karena di sini ada support juga ya. Coba kita taruh ini support. Sorry, rada tenggorokannya rada kurang enak karena lagi musim juga. Nah, ini bisa kita lihat juga ya teman-teman, kira-kira atas kenaikan ini, swing ini ya, dari low ini sampai swing high ini, kira-kira sebenarnya potensi penurunan itu bisa sampai mana sih sebenarnya ya. Ini ada daerah tadi ya sekitar 15,23. Ini adalah swing daily-nya, swing weekly yang tadi. Tapi jika kita ambil swing dia dari yang setelah dia breakout ya, setelah dia breakout di sini ya, kita bisa lihat di sekitar 20,4 itu udah bisa dikonsider beli ya, yang tadi di area rectangle patternnya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa ambil di bawah ini ya, di bawah rectangle ini ya, di bawah rectangle ini juga salah satu best price lah ya kalau untuk si Solana. Oke. Ini aku hilangin dulu. Nah, jadi kalau bisa dapetin harga buy on weakness-nya di $20. Untuk daily kurang lebih seperti ini sih. Oke, kita coba ke 4 jam. Oke, ini adalah 4 jamnya. Kalau kita lihat secara, kita zoom in. Di sini dia membuat pola falling wedge pattern. Oke. Mungkin untuk menariknya untuk Solana ya, untuk karena ini time frame yang 4 jam, jadi kita bisa simpulkan untuk 4 sampai 2 harian tradingan. Di sini kita bisa perhatikan jika dia bisa breakout di area ini ya, di area support resisten ini sekitar $23, 23,4 sampai 24, 23,59. Nah, ini boleh untuk kalian long juga, dan kurang lebih resisten-resisten yang perlu dilihat itu area-area ini. Oke.
Nah, ini bisa dijadikan area untuk uh, take profit parsial ya, kalau kalian misalnya lagi main di future atau mau trading di spot juga fine. Oke, jadi bisa di area longnya ya, bisa dari sini ketika dia breakout ya, ketika dia breakout terus bisa coba ambil sampai sini sih, mungkin ambil sampai ke resisten ketiganya ini ya. Atau ya ini satu ini dua ya, gitu. Jadi kenapa juga em, karena di sini sempat di area atas ini ada eh, resisten trend line gitu teman-teman. Jadi aku nggak expect dia bakal bisa sampai ke atas ini juga. Tapi kalau mau coba, silakan pasang trailing stop aja, stop loss plus, jadi jaga bawah aja. Seperti biasa, kalau kalian entry-nya misalnya di sini kan, stop loss-nya di sini. Terus kalau dia udah harganya sampai resisten ini, harga stop loss kalian naikin. Jadi plusnya di area entry misalnya ya. Terus misalnya dia udah sampai sini, kalian bisa naikin lagi ke area setengahnya gini. Gitu. Nah, jadi kalau sampai memang kebanting harganya sampai ke bawah lagi, kalian setidaknya ada stop loss plus. Tapi jikalau Solana ngepam sampai sini juga, ya berarti harga kalian take profit nggak mentok sampai sini doang, tapi nanti dia bakal naik sampai atas, dan kalian ini juga masih bisa naikin gitu. Jadi ini yang biasanya kita mungkin istilah katanya mengantisipasi jika sampai terjadi buluran, atau yang contohnya kayak kemarin ya, GRT terbang gila-gilaan, koin Cina terbang gila-gilaan, karena kita pasang take profit akhirnya cuan kita nggak maksimal kayak gitu. Tapi memang kalau metode stop loss plus itu konsepnya sedikit, jadinya sering sering nggak cuan maksimal aja, cuman setidaknya capital kita atau modal kita tuh terjaga teman-teman, jadinya nggak, sesuatu yang udah plus nggak jadi minus gitu sih sebenarnya. Coba kalau kita breakdown ke 1 hour, kita coba lihat. Oke ya, uh, ini pola double bottom ya, yang dari 4 jam tadi masih sama di saya lihatnya begitu. Dan ini adalah area resisten trendline-nya ya. Ini adalah area resisten trendline-nya. Kita bisa lihat juga seperti ini. Oke. Jadi kalau mau long ya, misalnya buat teman-teman mau long, itu jika dia breakout di sini ya, sekitar breakout di 22,79 kurang lebih, and then targetnya bisa sampai di resisten dulu. Ini kalau buat fast trade ya. Jadi fast trade dari sini sampai ke sini kurang lebih persentasenya ya 2% lah ya, 2,5%. Kalau dikali 8% lumayan ya. Terus stop lossnya bisa diatur di area, jangan bikin closing di bawah sini ya, jangan bikin closing di bawah ini. Itu sekitar minusnya ya nggak sampai 1%. Atau kalau kalian ambil dari atas ini kan berarti ya 1,5% lah ya, boleh lah kalian naikin sedikit sini seperti ini, boleh. Oke, misalnya begitu. Saya sengaja nggak pakai long setup karena saya tidak bermaksud untuk memberikan sinyal, tapi saya mau kasih view gimana sih sebenarnya cara menaruh entry, dan stop lossnya gimana, terus take profitnya di gimana ya. Jadi untuk ini, kalau mau di trading di 1 jam ini kan berarti sampai, bahkan bisa sampai 24 jam ya. Itu dijaga aja 22,79 breakout, bisa lah buat di long. Terus targetnya 23,4 karena di sini ada resisten, bahkan bisa lebih cepat lagi di area sini teman-teman. Karena takutnya di sini kan sempat ada tarikan di sini kan, di body sampai body itu. Gitu. Paling itu aja untuk Solana untuk saat ini. Oke. Thank you paling, dan jangan lupa follow TikTok saya Kevin Jonathan, Kevin John 27, atau Instagram saya Kevin John 27. Jangan lupa juga follow, join ke grup Telegram ya, ada channel Kejo Crypto Channel. Kalau mau discuss tinggal klik aja yang discuss, nanti bakal ya bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman di free channel. Oke, kurang lebih seperti itu.
Oh ya, kalau teman-teman mau belajar teknikal, aku bakal ada upcoming tanggal 4, ini tanggal 1 sekarang, untuk belajar teknikal cara saya trading biasanya, dan jadi ilmunya semuanya pakai cara ilmu saya sih. I mean pengalaman saya trading dan bagaimana saya trading selama ini gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa hal yang tidak saya ajarkan karena memang saya tidak gunakan juga gitu sih. Oke, kurang lebih seperti itu. Thank you semua.